Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu hamdal hamidin wa nashkuru syukran na'imin salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain amma ba'd. Saudaraku semuanya, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Saudaraku semuanya, hadis ini mengingatkan kita semuanya tentang eksistensi kita di dunia ini. Bahwa dunia itu hanyalah tempat sementara kita hadir dalam kehidupan ini. Sebab dalam satu makalah ulama disampaikan bahwa yang namanya manusia itu adalah pada prakteknya yantaqilu min alamin ila alamin ukhra. Kita ini akan terus berproses, bertempat di satu tempat menuju ke tempat yang lain dan seterusnya berpindah ke tempat yang lainnya. Bahwa kita pertama kali mengawali kehidupannya kita ini di alam arwah, kemudian kita tinggalkan alam arwah, kita masuk ke dalam alam kandungan seorang ibu. Berapa lama di situ? Relatif. Bisa 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 12 bulan, bahkan bisa lebih dari itu. Kemudian kita lahir ke dunia ini melalui rahim seorang ibu yang begitu berjasa kepada kita. Hadirnya kita di dunia ini tidak bisa diprediksi. Berapa lama kita akan menikmati kehidupan di dunia ini. Allah yang maha tahu dan Allah yang maha kuasa untuk memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia ini. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam alam barzah ataupun alam kubur. Sampai kapan di situ? Begitu lamanya mungkin sampai datang hari kiamat. Baru kemudian kita akan dibangkitkan dan menuju alam akhirat. Saudaraku semuanya, yang patut kita pelajari bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara. Maka mari kita merujuk kepada hadis Nabi yang saya sampaikan di atas, yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar, bahwa beliau berkata, suatu ketika Nabi memegang pundak beliau dan Nabi berkata, kun fid dunya kannaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang musafir. Maknanya jangan terlena dengan kehidupan dunia ini, karena masih ada kehidupan yang lainnya. Ibaratnya seorang musafir, kita tidak akan pernah selamanya hidup di dunia ini. Pasti ada waktu kapan kita akan tinggalkan ini. Sebagai seorang yang asing, maka keasingan itu tidak akan selamanya. Dia paling hitungan berapa minggu, berapa bulan. Setelah itu dia bukan lagi tidak orang asing. Dan dia akan tinggalkan tempat ia memampirnya itu. Maka lanjutnya kemudian sahabat Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadhiril sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kamu berada di waktu pagi, maka janganlah kamu nunggu-nunggu waktu sore. Pun demikian ketika kamu ada di waktu sore, janganlah kamu menunggu waktu datangnya waktu pagi. Maka apa yang bisa kamu lakukan pada saat ini, lakukanlah. Apa yang bisa kamu selesaikan pada kesempatan kali ini, maka selesaikanlah. Belum tentu Allah itu memberikan kesempatan lebih kepada kita, umur yang panjang, kesempatan yang berlimpah. Maka selagi kesempatan itu ada, maka gunakan untuk berbagai macam hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Saudaraku semuanya, kehidupan dunia itu ibaratnya adalah ladang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat kita berladang, sementara akhirat itu adalah tempat kita memanen ataupun menuai. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, maka pasti akan kita dapatkan hasil dan buahnya di kehidupan akhirat. Pun demikian sebaliknya. Kondisi apapun di akhirat nanti itu adalah tergantung amal yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Maka jangan pernah melewatkan kesempatan, gunakan waktu sebaik mungkin. Karena waktu itu begitu singkatnya yang akan kita lalui. Kemudian selanjutnya, wa khudh min sihhatika limaradika. Maka gunakan waktu sehatmu untuk masa sakitmu.
Yang namanya manusia itu tidak akan selamanya dalam kondisi sehat. Pasti ada lain kesempatan dia dalam kondisi down, menurun, sakit mungkin bisa jadi. Keadaan itu hal yang memungkinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai makhluk. Maka selagi kita masih sehat, gunakan kesempatan sehat itu untuk beribadah kepada Allah dan memupuk amal kebajikan. Pun demikian dapat dimaknai bahwa hadis ini, selagi kita sehat maka investasikan kesehatan kita itu untuk kondisi di mana yang tidak mengenakan yang mungkin akan terjadi bagi kita di kemudian hari, sakit misalnya. Maka jangan habiskan masa sehatmu untuk hal-hal yang sia-sia tanpa ada manfaat ataupun tanpa ada karya yang ditorehkan oleh kita semua. Kemudian selanjutnya pesan terakhir Nabi, wa khudh min hayatika li mautika, dan gunakan waktu hidupmu untuk masa matimu. Saudaraku semuanya, bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak akan selamanya. Kalau dulu misalnya Nabi Adam, Nabi Nuh mungkin diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 1000 tahun lebih mungkin bisa jadi. Tetapi ketika kita menengok misalnya umat-umat Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bisa diperkirakan ataupun diambil ukuran rata-rata antara 63 ataupun kalau memang ada orang yang lebih dari 63, 70, 80, itulah hal yang kelebihan dari Allah, bonus dari Allah yang patut disyukuri. Yang jelas bahwa kehidupan di dunia kita ini sementara, kematian pasti akan menjemput kita. Namun yang perlu menjadi catatan kita adalah kematian itu adalah hak mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memprediksi dan apalagi memastikannya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan mampu dia untuk menentukan apa yang akan ia kerjakan besok pagi, pun demikian dia tidak akan mampu untuk menentukan di mana dia akan mati. Karena semuanya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi kesempatan itu ada, Allah masih berikan kesempatan peluang bagi kita untuk menikmati kehidupan dunia ini, maka jangan lewatkan itu tanpa ada hasil ataupun karya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah yang menjadi patokan kita semuanya, bahwa Allah ciptakan kita itu tidak lain tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan sehatmu, investasikan untuk amal kebajikan, karena bisa jadi masa sulit, sakit itu akan menghampirimu. Dan hidupmu investasikan, pupuk amal, kumpulkan pundi-pundi amal kebajikan, karena kematian akan menjemputmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.